Tidak ada yang menyangka bahwa di balik senyum menawan dan karir cemerlangnya, David Beckham pernah berada di titik terendah yang hampir menghancurkan segalanya. Nama Beckham bukan hanya milik lapangan hijau, dia adalah ikon global, wajah dari mode, gaya hidup, bahkan dunia hiburan. Tapi pernahkah kamu tahu bahwa ada satu periode gelap dalam hidupnya di mana dia dicaci maki jutaan orang, dianggap pengkhianat oleh negara sendiri, dan hampir hancur secara mental? Semua itu bermula dari satu insiden sebuah kartu merah di Piala Dunia 1998 yang membuat hidup Beckham berbalik 180 derajat. Pada saat itu, hanya butuh satu tendangan kecil pada Diego Simeone yang mengubahnya dari pahlawan menjadi musuh publik nomor satu di Inggris. Media tanpa ampun menyorotinya, koran-koran menulis judul kejam, dan supporter membencinya seolah dia membawa kutukan bagi tim nasional. Bahkan keluarganya menerima ancaman kematian. Tetapi dari puing-puing rasa sakit itu, Beckham bangkit dengan cara yang tidak biasa, justru skandal dan tekanan publik yang membuatnya menjadi legenda dengan jutaan penggemar setia sampai hari ini. Namun, bukan hanya karir di lapangan yang menarik perhatian. Kehidupan cintanya bersama Victoria, Posh Spice Adams menjadi bahan sensasi. Mulai dari pernikahan glamor yang disebut Wedding of the Decade, hingga gosip perselingkuhan yang mengguncang rumah tangga mereka. Tapi anehnya, setiap badai yang datang hanya membuat nama David Beckham semakin besar dan sulit digantikan. Kini, lebih dari 2 dekade setelah masa-masa kelam itu, Beckham masih menjadi sosok yang disembah oleh penggemar sepak bola, fashionista, dan bahkan dunia bisnis. Bagaimana dia bisa tetap dicintai dan relevan? Apakah ada rahasia di balik ketenangan wajahnya yang jarang terlihat goyah? Atau apakah ada sisi gelap yang tidak pernah diceritakan sepenuhnya ke publik? David Beckham bukan sekadar pemain sepak bola biasa. Ia adalah fenomena global yang lahir dari kelas pekerja di Leytonstone, London Timur. Dilahirkan pada 2 Mei 1975, anak laki-laki dari pasangan Ted dan Sandra Beckham ini tumbuh dengan obsesi terhadap sepak bola, terutama terhadap klub idolanya, Manchester United. Sejak kecil, Beckham dikenal sebagai anak yang ambisius, tidak pernah berhenti berlatih menendang bola di taman atau lapangan kecil dekat rumahnya. Orang tuanya bahkan sering menceritakan bahwa David kecil akan menangis jika tidak diizinkan menendang bola di halaman. Ketenarannya mulai melejit ketika ia bergabung dengan Akademi Manchester United pada usia 16 tahun, sebuah langkah yang menandai awal dari perjalanan luar biasa yang tak hanya memukau Inggris, tetapi seluruh dunia. Beckham muncul sebagai bagian dari Class of 92, generasi emas Manchester United yang dipimpin oleh Sir Alex Ferguson. Bersama Ryan Giggs, Paul Scholes, dan Gary Neville, Beckham menjadi simbol kejayaan United di era 90-an. Tendangan bebas melengkung khasnya yang kemudian dikenal dengan sebutan "Bend It Like Beckham" menjadi senjata mematikan dan ikon gaya bermainnya. Tapi kebintangannya bukan hanya karena keahliannya di lapangan. Wajah tampan, gaya rambut eksentrik, dan hubungan cintanya dengan Victoria Adams, anggota Spice Girls, menjadikan Beckham lebih dari sekadar atlet, ia berubah menjadi selebritas dunia. Di akhir 90-an, pasangan Posh and Beckham ini menjadi berita utama di seluruh media, menciptakan fenomena budaya pop yang belum pernah terjadi sebelumnya di kalangan pesepak bola. Namun, di balik sorotan itu, muncul berbagai kontroversi yang menguji mental dan karir Beckham. Setelah kartu merah melawan Argentina di Piala Dunia 1998, Beckham mengalami periode paling kelam dalam hidupnya. Dari kecaman media, ejekan publik, hingga ancaman terhadap keluarganya, nama Beckham nyaris hancur. Tetapi, alih-alih menyerah, ia kembali ke lapangan dengan tekad yang lebih kuat, membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. Di luar lapangan, popularitasnya justru semakin meledak. Ia menjadi wajah dari berbagai brand ternama seperti Adidas, Pepsi, dan Armani. Beckham bahkan dianggap sebagai atlet pertama yang berhasil memadukan olahraga, fashion, dan dunia hiburan dalam satu paket sempurna. Namun semua kesuksesan ini juga datang dengan konsekuensi. Gosip perselingkuhan dengan asisten pribadinya, Rebecca Loss, sempat mengguncang rumah tangganya dengan Victoria. Walaupun rumor ini sempat mengguncang citra pasangan sempurna, Beckham tetap mampu mempertahankan keluarga, menunjukkan bahwa kehidupannya tak selalu sesempurna yang terlihat di kamera. David Beckham kini tidak hanya diingat sebagai legenda Manchester United atau kapten tim nasional Inggris, tetapi juga sebagai ikon budaya global. Dia telah mengubah citra pemain sepak bola dari sekadar atlet menjadi bintang internasional. Lalu, bagaimana perjalanan karirnya bisa melalui pasang surut yang begitu dramatis dan tetap menyisakan jutaan penggemar setia? Karir David Beckham bisa disebut sebagai kisah epik tentang kejayaan, skandal, dan kebangkitan. Awalnya,
Beckham hanyalah seorang anak muda berbakat yang mencoba mencari tempat di tim utama Manchester United. Tahun 1996 menjadi titik awal kejayaan ketika ia mencetak gol luar biasa dari garis tengah lapangan melawan Wimbledon. Tendangan itu bukan hanya gol indah, tapi juga deklarasi ke dunia bahwa seorang bintang baru telah lahir. Sejak itu, Beckham menjadi motor serangan United, dengan akurasi umpan dan tendangan bebasnya yang hampir sempurna. Di puncak kejayaannya, Beckham meraih banyak gelar bersama Manchester United, termasuk treble bersejarah pada tahun 1999, Liga Premier Inggris, Piala FA, dan Liga Champions UEFA. Pada era ini, Beckham bukan sekadar pemain, tapi ikon. Ia digandrungi jutaan penggemar di seluruh dunia, terutama setelah hubungannya dengan Victoria, Spice, menjadikannya bagian dari fenomena global. Namun, popularitas ini juga menimbulkan gesekan dengan manajer legendaris Sir Alex Ferguson. Fergie pernah mengkritik Beckham karena terlalu fokus pada kehidupan selebritas daripada sepak bola. Konflik ini memuncak pada insiden terkenal tahun 2003, ketika Ferguson secara tidak sengaja menendang sepatu bola yang mengenai wajah Beckham, memicu spekulasi media tentang hubungan mereka yang retak. Titik balik pertama yang hampir menghancurkan karir Beckham terjadi pada Piala Dunia 1998. Dalam pertandingan melawan Argentina, Beckham dikartu merah karena menendang Diego Simeone. Insiden kecil itu berakibat besar, Inggris tersingkir lewat adu penalti, dan publik menuding Beckham sebagai kambing hitam. Media Inggris menghujatnya tanpa ampun, menyebutnya egois dan bodoh. Suporter menyalakan boneka yang menggambarkan dirinya, dan foto wajah Beckham di halaman depan koran dipenuhi kata-kata hinaan. Tekanan ini sangat besar hingga keluarga Beckham menerima ancaman kematian. Itu adalah masa paling gelap dalam hidupku, kata Beckham dalam sebuah wawancara bertahun-tahun kemudian. Namun, di tengah semua caci maki itu, Beckham tidak menyerah. Musim berikutnya, ia tampil gemilang bersama Manchester United, membantu tim meraih treble dan membungkam kritik. Bahkan, ketika banyak yang memintanya meninggalkan sepak bola internasional, Beckham justru mengenakan ban kapten tim nasional Inggris pada tahun 2000 dan membawanya ke Piala Dunia 2002, termasuk mencetak gol penalti penebus dosa melawan Argentina. Meski demikian, kehidupan Beckham tidak pernah sepi dari badai. Pada 2003, konflik dengan Sir Alex memuncak dan Beckham memutuskan pindah ke Real Madrid. Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak. Di Spanyol, ia menjadi bagian dari tim Galacticos bersama Zinedine Zidane, Ronaldo, Figo, dan Roberto Carlos. Popularitasnya semakin mendunia, tapi sorotan media juga semakin kejam. Gosip perselingkuhan dengan Rebecca Loss mengguncang rumah tangganya pada 2004, memaksa Beckham dan Victoria menghadapi badai media terbesar dalam hidup mereka. Meski tak pernah mengakui, isu ini membuat citra keluarga sempurna mereka retak. Namun, di setiap kejatuhan, Beckham selalu menemukan cara untuk bangkit. Kepindahannya ke La Galaxy pada 2007, yang dianggap sebagai pelarian dari sepak bola Eropa, justru menjadikannya pionir dalam mempopulerkan MLS di Amerika Serikat. Kontrak fantastis senilai $250 juta membuktikan bahwa Beckham lebih dari sekadar pemain bola, dia adalah merek global. Di balik senyumnya yang selalu tampak tenang, ada sisi gelap dalam hidup David Beckham yang jarang terungkap sepenuhnya. Setelah kartu merah di Piala Dunia 1998, banyak orang berpikir Beckham sudah mengatasi masa sulit. Namun, di balik layar, ia mengalami tekanan mental yang luar biasa. Dalam sebuah wawancara, Beckham mengaku bahwa periode itu membuatnya hampir menyerah pada kehidupan publik. Aku benci membuka pintu rumah. Setiap kali keluar, aku seperti berjalan ke medan perang, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Bayangkan, seorang pemuda berusia 23 tahun saat itu harus menanggung kebencian satu negara hanya karena satu kesalahan kecil. Kegelapan itu tidak berhenti di situ. Saat bergabung dengan Real Madrid, tekanan semakin bertambah. Di satu sisi, ia harus membuktikan diri dalam tim yang penuh bintang. Di sisi lain, ia harus berjuang mempertahankan rumah tangga yang terus diguncang gosip. Skandal perselingkuhan dengan Rebecca Loss pada tahun 2004 menjadi salah satu momen paling dramatis. Media menulis tajuk-tajuk kejam, menyebut bahwa Beckham's perfect life is a lie. Victoria, yang kala itu sudah menjadi ibu dari 2 anak, mengakui bahwa masa itu adalah ujian terberat mereka. Aku tidak tahu apakah pernikahan kami akan bertahan. Tapi aku percaya pada David, dan kami memilih untuk melawan semua kebohongan itu, ungkap Victoria dalam sebuah wawancara eksklusif. Beckham, dengan segala tekanan itu, ternyata menyimpan rahasia yang tak banyak orang tahu.
ia menderita gangguan obsesif kompulsif, OCD. Dalam beberapa wawancara, ia mengaku tak bisa tidur jika benda-benda di rumahnya tidak teratur. Semua kaleng soda harus berada di posisi sejajar, pakaian harus digantung sesuai urutan warna. Gangguan ini semakin parah di masa-masa penuh stres, namun Beckham jarang membicarakannya secara terbuka karena khawatir terlihat lemah di mata publik. Momen paling emosional datang ketika Beckham memimpin Inggris di Piala Dunia 2006. Publik melihatnya sebagai pemimpin yang kuat, tapi di balik itu, ia tahu tubuhnya tak lagi sama. Cedera membuat performanya menurun, dan kritik dari media kembali menyerangnya. Tangisan Beckham saat Inggris kalah dari Portugal di perempat final adalah potret seorang legenda yang kelelahan menanggung beban ekspektasi. Banyak yang tak tahu, malam itu Beckham menangis bukan hanya karena kalah, tapi juga karena merasa sudah mencapai akhir dari era emasnya sebagai kapten. Media dan publik, yang sebelumnya pernah membencinya, kini melihat Beckham dengan rasa simpati dan hormat. Mereka menyadari bahwa di balik citra glamor dan kesuksesan, Beckham adalah manusia yang berjuang keras melawan tekanan, gosip, dan luka batin. Justru karena semua luka itu, namanya semakin abadi di hati para penggemar. Melihat perjalanan hidup dan karir David Beckham, sulit untuk tidak terpesona oleh kekuatan mental dan karisma yang ia miliki. Beckham bukan hanya legenda sepak bola, tetapi juga simbol keberanian untuk bangkit dari keterpurukan. Channel ini percaya bahwa apa yang membuat Beckham berbeda dari banyak bintang lainnya adalah kemampuannya mengubah setiap skandal, setiap rasa sakit, menjadi energi untuk kembali berdiri lebih kuat. Saat dunia menudingnya setelah Piala Dunia 1998, ia memilih untuk membalas dengan performa terbaiknya di lapangan. Saat gosip perselingkuhan mencoba menghancurkan rumah tangganya, ia dan Victoria memilih untuk melawan badai dengan keteguhan hati. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap sisi kontroversial dalam perjalanan hidup Beckham. Popularitasnya yang luar biasa membuatnya kerap dianggap lebih sebagai selebritas daripada atlet. Banyak yang mengkritik gaya hidup glamornya, penampilan yang terlalu sering menghiasi sampul majalah, hingga kontrak komersial bernilai jutaan dolar yang seolah menjadikannya produk lebih dari seorang pesepak bola. Pertanyaannya, apakah itu salah? Bukankah Beckham hanya memanfaatkan peluang yang ada, seperti yang dilakukan oleh banyak ikon global lainnya? Channel ini melihat Beckham sebagai pionir di zamannya. Tanpa Beckham, mungkin tidak ada Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi yang kini menjadi wajah kampanye global. Beckham membuka jalan bagi pemain sepak bola untuk menjadi bintang dunia dengan daya tarik di luar lapangan. Ia memadukan olahraga, fashion, dan hiburan menjadi satu kesatuan yang tak tertandingi. Tidak semua orang menyukai pendekatan ini, tetapi tak bisa dipungkiri bahwa Beckham mengubah cara dunia memandang pesepak bola. Lalu, bagaimana dengan para penggemarnya? Meski sudah lama pensiun, Beckham tetap memiliki basis penggemar yang luar biasa loyal. Mereka tidak hanya mengingatnya sebagai pemain yang mencetak gol indah, tetapi juga sebagai figur publik yang menginspirasi. Bahkan, generasi muda yang tidak pernah melihatnya bermain di puncak karir masih mengenal nama Beckham melalui film, iklan, dan klub Inter Miami yang dia miliki. Ini menunjukkan bahwa warisannya jauh melampaui sepak bola. Bagaimana pendapat kamu? Apakah kamu menganggap Beckham sebagai legenda sejati yang pantas dihormati? Ataukah hanya sosok glamor yang pandai mengemas citra dirinya? Channel ini percaya bahwa jawaban untuk pertanyaan itu mungkin berada di tengah-tengah. Beckham adalah gabungan antara kerja keras, kontroversi, dan pesona yang jarang dimiliki oleh seorang bintang. Apa pendapatmu tentang perjalanan hidupnya yang penuh pasang surut ini? Beberapa cerita tidak pernah dimaksudkan untuk diketahui, namun kisah David Beckham adalah pengecualian. Ia bukan hanya bintang sepak bola, melainkan sebuah simbol zaman. Dari anak kecil di Leytonstone yang bermimpi bermain untuk Manchester United, hingga menjadi ikon dunia yang namanya dikenal di setiap sudut bumi, perjalanan Beckham penuh dengan drama, kegagalan, kemenangan, dan momen-momen yang mengubah hidupnya. Ia telah membuktikan bahwa popularitas bukanlah hadiah gratis, melainkan ujian yang harus dilalui dengan harga yang mahal. Kini, ketika kita menoleh ke belakang, ada rasa nostalgia yang sulit diabaikan. Sosok Beckham di lapangan dengan rambut pirangnya yang khas, tendangan bebas melengkung yang selalu mematikan, dan selebrasi penuh emosi setelah mencetak gol, semua itu adalah potongan memori yang terpatri di hati para penggemar. Bahkan saat pensiun, Beckham terus menulis sejarah melalui kontribusinya untuk dunia sepak bola, termasuk mendirikan klub Inter Miami dan menjadi figur yang dihormati di berbagai sektor bisnis dan sosial. Mungkin ada sisi gelap yang tak pernah sepenuhnya terungkap, mungkin ada luka yang tak bisa disembuhkan oleh waktu. Namun, pada akhirnya,
Bukankah itu yang membuat kita semakin menghargai kisahnya? Kita mengenang Beckham bukan karena dia sempurna, tetapi karena dia manusia yang berani melawan badai dan tetap berdiri dengan kepala tegak. Warisan Beckham bukan hanya trofi, bukan hanya gelar kapten, melainkan juga inspirasi bagi jutaan orang untuk bermimpi lebih besar dan berjuang lebih keras. Setiap generasi punya ikonnya sendiri, tapi hanya sedikit yang mampu bertahan di hati publik selama puluhan tahun. David Beckham adalah salah satunya. Dan sekarang, setelah semua cerita ini terungkap, mungkin kamu merasa mengenalnya lebih dekat. Beberapa kisah memang tidak pernah dimaksudkan untuk diketahui. Tapi kini, kamu sudah tahu.